Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdia Salsabila Hasibuan dengan NIM 24022036. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode TPR. Apa itu metode TPR? Metode Total Physical Response atau TPR adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang melibatkan kombinasi antara bahasa dan gerakan fisik. Dikembangkan oleh Dr. James C. Asser. Metode ini membantu anak-anak memahami dan mengingat kosakata melalui aktivitas yang menyenangkan dan interaktif. Contohnya, ketika guru mengatakan stand up, anak-anak akan langsung berdiri, atau jika instruksinya jump, mereka akan melompat. Dengan melibatkan tubuh, metode ini membuat proses belajar serasa seperti bermain sambil belajar, sehingga lebih efektif dan menyenangkan. Mengapa metode TPR efektif? Metode TPR sangat efektif karena belajar lewat gerakan. Anak-anak cenderung lebih memahami materi ketika melibatkan aktivitas fisik. Yang kedua, mengurangi kecemasan. Suasana belajar yang santai membuat anak-anak merasa nyaman dan tidak takut melakukan kesalahan. Yang ketiga, cocok untuk anak-anak kinestetik. Metode ini ideal untuk anak-anak yang belajar dengan cara bergerak atau melakukan aktivitas. Yang keempat, pembelajaran menyenangkan. Interaksi yang aktif membuat anak-anak lebih antusias dan terlibat dalam kegiatan belajar. Contoh kegiatan TPR. Implementasi metode TPR bisa dilakukan dengan cara sederhana namun menarik, seperti saat guru mengatakan stand up, anak-anak berdiri. Jika diperintah jump, mereka melompat. Instruksi seperti touch your head membuat anak-anak menyentuh kepala. Saat diminta sit down, mereka duduk. Agar anak-anak semakin paham, guru sebaiknya mengulang instruksi secara konsisten. Variasi gerakan juga diperlukan agar suasana tetap segar dan menarik. Agar penerapan metode TPR lebih efektif, perhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama, instruksi sederhana. Gunakan kalimat perintah yang mudah dipahami oleh anak. Yang kedua, berikan contoh. Gerakan terlebih dahulu untuk memastikan anak-anak mengerti maksudnya. Lakukan pengulangan. Ulangi instruksi agar anak-anak dapat menghafalnya dengan lebih baik. Yang keempat, interaktif dan positif. Libatkan anak secara aktif dan memberikan apresiasi untuk meningkatkan motivasi mereka. Yang kelima, sesuaikan tingkat kesulitan. Pastikan kegiatan sesuai dengan kemampuan anak, jangan cepat atau terlalu sulit. Kelebihan dan keterbatasan TPR. Yang pertama, kelebihan. Membantu anak memahami kosakata dengan cepat karena melibatkan gerakan tubuh. Yang kedua, aktivitasnya menarik sehingga anak lebih aktif dan bersemangat. Yang ketiga, sangat sesuai untuk anak usia dini yang cenderung suka bergerak. Keterbatasannya yaitu yang pertama, sulit digunakan untuk mengajarkan konsep abstrak seperti tata bahasa atau struktur kalimat. Yang kedua, membutuhkan ruang yang cukup luas sehingga kurang ideal jika kelas terlalu kecil atau padat. Kesimpulan dari metode TPR adalah pendekatan yang kreatif dan efektif untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Dengan menggabungkan bahasa dan gerakan, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan alami. Namun, penting untuk menambahkan sentuhan kreativitas agar kegiatan selalu menarik dan anak-anak semakin antusias. TPR adalah cara belajar yang penuh keceriaan dan pastinya akan memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan bagi anak-anak. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.